Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 17 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hatimu Tanah yang Subur. Hatimu Tanah yang Subur. Firman Tuhan terambil dalam Matius 13 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kemajuan, kesuksesan, berkat, kelancaran pada prinsipnya sangat tergantung juga kepada hati kami terbuat dari apa. Berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hatimu terbuat dari apa? Tema kita dengan judul Hatimu adalah Tanah yang Subur. Sahabat seperjalanan, ada orang berkata hidup itu sangat tergantung nasib. Itu adalah keyakinan daripada orang-orang tertentu. Hidup sangat tergantung kepada takdir. Itu adalah keyakinan sebagian orang yang memang mempercayai tentang nasib dan takdir. Namun pada bagian firman Tuhan yang kita baca, hidup itu tergantung hatimu terbuat dari apa? Hatimu terbuat dari unsur apa? Di dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, tatkala firman Tuhan, apapun kepercayaan yang Allah berikan itu diberikan kepada kita, maka sangat tergantung hati kita itu terbuat dari apa. Tatkala hati kita terbuat dari tanah yang baik dan tanah yang subur, apa yang firman Tuhan katakan? Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah tanah yang baik. Jikalau hidup kita, hati kita terbuat dari tanah yang baik, tanah yang subur, maka itu adalah bagian yang membuat kita hidup akan mengalami banyak perkara-perkara indah. Namun jikalau hati kita itu terbuat daripada tanah yang keras di pinggir jalan, apa yang firman Tuhan katakan? Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ada bagian yang dikatakan sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pinggir jalan semak duri berbatu-batu. Ini adalah bagian hati yang tidak punya sebuah kesuburan. Tatkala kita menerima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, rencana dan rancangan Tuhan, maka rancangan Tuhan itu indah dan terbaik. Berkat Tuhan itu indah dan terbaik. Pertolongan Tuhan itu maha kuasa dan sempurna. Namun tatkala semua yang baik itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita bukanlah menjadi tanah yang baik dan tanah yang subur. Tetapi hidup dan hati kita, pikiran, perasaan dan hati kita terdiri sebagaimana dijelaskan tadi. Kita seperti tanah yang di pinggir jalan yang keras, tidak ada tanah yang subur. Datang burung dipatuk, kemudian habislah benih itu. Ada yang tumbuh di tempat yang berbatu-batu. Sudah berbatu-batu, tanahnya tentu tidak banyak. Ada yang tumbuh di semak berduri. Yang tumbuh bukan benihnya, semak duri yang tumbuh makin besar. Kita terhimpit dan kemudian mati. Sahabat seperjalanan, gambaran tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan sungguh sangatlah luar biasa. Untuk mengingatkan kita, apakah kita menjadi seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, dan Alkitab mengatakan mereka adalah bangsa yang bebal, bangsa yang memberontak kepada Allah,
Sekalipun sudah Tuhan tunjukkan jalan apa yang harus dia laluinya, bangsa Israel mencari jalannya sendiri. Sekalipun Allah memerintahkan untuk taat setia tanpa berdebat dengan Tuhan, maka yang terjadi adalah perdebatan-perdebatan ketidakpuasan, lalu mengatur Tuhan. Itulah yang disebut dengan pinggir jalan, semak duri, dan yang berbatu-batu. Hal semua yang baik yang diberikan oleh Allah kepada setiap anak-anaknya dan orang percaya, itu akan hilang, akan mati dengan sendirinya, karena oleh faktor-faktor tadi, bahwa hati kita tidak terbuat dari tanah yang baik, tidak terbuat dari tanah yang subur, tapi terbuat dari semak duri, terbuat daripada hati yang penuh dengan batu-batu. Sehingga berkat sebaik apapun yang diberikan oleh Allah tidak pernah akan menghasilkan, hanya bertumbuh sebentar. Apa itu yang berbatu-batu? Apa itu yang semak duri? Macam-macam. Ketidaktaatan kepada Allah adalah semak duri. Kemalasan adalah semak duri. Dosa, suka berbohong, berkhianat, menipu adalah semak duri. Maka semua hal yang buruk itu akan menghambat semua berkat-berkat Allah, kebaikan Allah itu menjadi mati di dalam proses waktu yang kita lalui. Bukan salah berkatnya, bukan salah Tuhannya, bukan Tuhan tidak menolong, bukan Tuhan tidak menopang, bukan Tuhan meninggalkan kita. Allah yang maha sempurna menyediakan semuanya secara sempurna kepada setiap orang secara sama. Namun yang membedakan kenapa ada orang yang hidupnya berhasil, kenapa ada orang yang hidupnya setengah berhasil, kenapa ada orang yang hidupnya kemudian mengalami banyak sekali problem dan masalah, salah satu faktornya, karena semua berkat Allah itu kita tidak olah dan menjadikan tanah kita sebagai tanah yang baik dan tanah yang subur. Sahabat seperjalanan, kalau tanah yang subur, maka Tuhan akan menumbuhkan segala perkara yang diberikan oleh Allah itu menjadi berkali-kali lipat. Itu yang firman Tuhan katakan. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 50 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Kesuksesan itu akan menyertai kita. Keberhasilan itu akan senantiasa menolong kita. Sekalipun orang percaya itu jatuh bangun, namun dia sedang memasuki proses jatuh bangun menuju perjalanan ke atas. Namun jikalau orang percaya itu kehidupannya penuh dengan berbatu-batu, semak duri, maka jatuh bangunnya itu akan terus terperosok semakin ke bawah. Orang-orang hebat itu berhasilnya itu pasti mengalami jatuh bangun, namun jatuh bangunnya terus akan meningkat menuju kepada atas. Tetapi orang yang sudah diberikan semua yang terbaik oleh Allah, mengabaikan, tidak bertanggung jawab, tidak bersungguh-sungguh, hidup dalam dosa, tidak setia, itu bukan lagi jatuh bangun. Jatuh dan semakin jatuh terperosok semakin ke dalam. Itulah oleh sebabnya ada anak-anak yang dibesarkan dari keluarga yang sama, ada anak yang berhasil, ada anak yang gagal. Ada anak yang menghargai berkat yang diberikan lewat orang tua dari Tuhan, lalu dimaksimalkan dengan baik, bertanggung jawab. Tapi ada yang kemudian mengabaikan, hidup semaunya dan hidup tidak mengikuti aturan sebagaimana yang seharusnya. Maka berkat itu akan mati karena dirinya adalah berbatu-batu atau bersemak duri. Mari sahabat seperjalanan, jadikan hidupmu, hatimu sebagai tanah yang subur. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang menolong kami untuk hidup memiliki tanah yang subur. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Milikilah hatimu sebagai tanah yang subur, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.